bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Sebelum kita masuk ke acara intinya, mungkin agar lebih berkahnya kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi untuk kegiatan sore ini sebenarnya yang sudah kami rancang itu adalah pertama, terkait dengan sosialisasi platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya ada penyampaian praktik baik yang sudah diterapkan di kelas dalam pembelajaran matematika dan nanti mungkin akan ada simulasi pembuatan MPI yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Nur Hasanah. Nah, untuk pertama ya, izinkan saya berbagi layar ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini sekedar dari kami, ada tips untuk memulai praktik baik itu seperti apa. Mungkin yang pertama itu yang harus kita rancang adalah tentunya, rancangan pembelajaran ya. Kemudian supaya apa, supaya kegiatan pembelajaran yang kita inginkan itu terstruktur dengan baik dari awal pembelajaran sampai dengan akhir. Selanjutnya baru kita pikirkan tentang media-media apa saja yang bisa kita gunakan supaya pembelajaran lebih lebih seru, menarik, dan tentunya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini pemerintah sudah memfasilitasi kita dengan platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar yang kita bisa akses secara gratis. Di mana untuk Merdeka Mengajar, saya rasa rekan-rekan yang sudah punya akun Belajar ID sudah bisa mengakses ya, sebab untuk platform Merdeka Mengajar hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun Belajar ID. Nah, tampilannya seperti ini. Sebentar dulu. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari platform Merdeka Mengajar apabila kita akses melalui Chrome. Kalau misalkan lewat Android, itu aplikasinya bisa di-download di Play Store. Tampilannya sama aja, mau pakai laptop maupun HP. Menu-menunya juga sama. Di sini kita bisa lihat bahwa ada menu. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Kalau ini adalah asesmen. Kemudian ada perangkat ajar. Selanjutnya ada pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, dan video inspirasi. Nah, apa kaitannya dengan merancang pembelajaran? Jadi Bapak Ibu bisa mencoba mengakses yang ini, perangkat ajar. Ya, kita bisa ibaratnya begini, ketika kita merancang pembelajaran tentu kita butuh inspirasi. Misalkan terkait dengan apa-apa yang kita lakukan kan supaya pembelajaran lebih menarik. Untuk mencari inspirasi, kita bisa bertanya pada teman yang satu mapel dengan kita, atau misalkan kadang diskusi itu kan nggak bisa berjalan sesuai harapan kan. Jadi kita bisa coba untuk mencari perangkat ajar yang sudah disusun oleh beberapa rekan guru sebagai kontributornya. Di sini bisa dilihat di perangkat ajar di bagian aplikasi Merdeka Mengajar. Di sini ada banyak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk kurikulum terbaru sekarang kan capaian pembelajaran itu sudah bukan lagi berdasarkan kelas, tapi ada fase. Untuk kita yang mengajar di kelas
di jenjang SMP mungkin fase D, kemudian untuk yang mengajar di SMA atau SMK itu bisa di fase E atau fase F. Kemudian tinggal dipilih aja kalau ini, misalkan ini fasenya. Kita pilih mapel apa yang mau dicari. Misalkan di sini saya mau mencari perangkat ajar untuk matematika. Apa saja yang tersedia? Itu ada modul ajar, kemudian modul ajar ini seperti RPP ya. Nah, di sini ya. Ini yang bisa kita download dan bisa istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Mana yang bisa kita kita implementasikan dalam pembelajaran silahkan diambil. Mungkin mau ngambil LKPD-nya aja ya silahkan. Mungkin ada tahapan-tahapan pembelajaran yang ingin dirubah ya terserah. Disesuaikanlah kondisional ibaratnya. Kemudian untuk yang selanjutnya selain perangkat ajar yang menarik di sini buat saya itu adalah di sini ada asesmen. Nah, di sini asesmen ya. Jadi kemarin saya pernah coba-coba ini, teman-teman, saya coba untuk bilangan. Jadi saya ambil asesmen bilangan, kemudian saya share, tapi saya share-nya bukan ke murid ya, saya share-nya ke teman-teman guru juga. Saya pengen tahu sebenarnya apa kelebihan dari menggunakan hasil asesmen di portal Merdeka Mengajar, dan ternyata yang saya temukan itu adalah masing-masing siswa itu nanti dia memiliki predikat apakah dia sudah mahir, termasuk cakap atau masih perlu intervensi khusus berdasarkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Nah, untuk lebih jauh kita bisa melihat di sini. Nah, di sini. Misalkan tadi ini intervensi khusus. Kenapa? Dia akan dijelaskan, dijabarkan. Misalkan nomor 1 dia belum bisa menjawab. Nah, ini belum bisa memahami dan mengakses informasi. Di soal mana kira-kira dia kesulitan dalam mengakses informasi? Sini sudah lengkap. Soal pertama, soal ketiga. Kemudian belum bisa menerapkan. Di soal mana dia belum bisa menerapkan? Nah, di sini kan jadi enak sekali kita ketika kita mau membuat rencana pembelajaran, apalagi sekarang sedang marak-maraknya pembelajaran berdiferensiasi kan, sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh murid, jadi kita bisa lebih menyusun pembelajaran yang berdasarkan itu. Nah, di situ itu asesmen. Kemudian ada pelatihan mandiri. Nah, ini dia yang lengkapnya ya. Ada pelatihan mandiri di sini. Biasa kita kalau di SIM PKB itu guru belajar dan berbagi ya. Tapi kalau di sini ada pelatihan mandiri yang bisa kita ikuti, dan sekarang kalau pelatihannya sudah diselesaikan sampai dengan membuat aksi nyata, itu ada sertifikatnya. Mana contohnya yang sudah saya selesaikannya? Nah, ini dia. Nah, ini sertifikatnya. Saya udah coba selesaikan, ini sertifikatnya udah ada. Ini sebelum melakukan aksi nyata, jadi belum. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi bukti karya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman sudah pernah melakukan praktik pembelajaran, daripada disimpan untuk diri sendiri, lebih baik dibagikan ya. Sekali lagi kalau kita bagi itu kan bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, di sini bisa tambahkan karya ke karya saya, ini berupa video, diupload dulu ke YouTube, baru nanti dia ditarik ke sini. Kemudian kalau misalkan belum ada bukti karya tapi mau melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada banyak video-video aksi di sini kita bisa lihat. Nah, ini bisa berdasarkan apa? Praktik ajar. Misalkan kita mau lihat praktik pembelajaran. Coba kita lihat. Nah, ini dia adalah bukti karya yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru. Nah, jadi itu dia untuk bukti karya. Nah, mungkin kalau untuk Merdeka Mengajar itu aja. Sekarang bagaimana dengan portal rumah belajar? Nah, sekarang kalau misalkan mau cari rumah belajar bisa diklik di browsing aja rumah belajar, di paling atas itu nanti dia akan muncul. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari portal rumah belajar. Misalkan login, bisa login. Seperti saya contohnya saya login karena di sini akun saya sudah otomatis dia akan masuk. Nah, ini adalah salah satu fitur dari portal rumah belajar, yaitu ada sumber belajar. Apa saja yang tersedia di sumber belajar ini?
konten-konten berupa audio, video, dan multimedia pembelajaran interaktif yang bisa diakses di mana saja, kapan saja, selama jaringan internet tersedia. Namun beberapa konten yang ada di sini itu bisa di-download sehingga bisa diakses secara tanpa jaringan ya, secara offline. Nah, ini konten audio, ini konten web. Web interaktif ya, Bapak Ibu, misalkan ini kita coba lihat ini. Nah, begini tampilannya web interaktif. Dia semacam aplikasi. Oke, kita pause dulu ya karena ada azan sebentar. Oke, udah. Nah, seperti itulah contoh dari multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya fitur apa lagi? Nah, jadi di sini portal rumah belajar memiliki 4 fitur utama, yaitu kelas maya. Kelas maya ini semacam LMS, sama seperti Google Classroom. Selanjutnya ada bank soal. Nah, di sini bank soal berisi banyak soal yang bisa diakses, ya, diakses oleh Bapak Ibu guru. Ada juga laboratorium maya. Jadi untuk laboratorium maya ini berupa apa namanya, laboratorium virtual.
di mana memungkinkan siswa untuk tetap bisa melakukan praktikum tapi secara virtual. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini dia, kita masuk ke Lab Maya. Ini kan seumpama untuk sekolah-sekolah yang alat dan bahan praktikumnya tidak lengkap, tapi masih mau tetap melakukan praktikum, bisa menggunakan laboratorium Maya yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, itu dia ya, Bapak Ibu. Lalu, apalagi fitur dari portal Rumah Belajar? Nah, di sini ada fitur pendukung namanya. Ada kurang lebih ada 8 fitur pendukung ya, di mana di sini semuanya ini diakses secara online kecuali yang augmented reality. Augmented reality ini apa namanya, semacam media pembelajaran yang memungkinkan siswa itu bisa melihat benda secara real time ya. Nah, jadi untuk mengakses augmented reality di sini portal Rumah Belajar menyediakan 2 hal yang harus kita download. Pertama marker, kedua aplikasinya. Jadi markernya itu nanti dari aplikasi kita buka, kemudian kita scan markernya, dia akan muncul tampilan gambarnya. Nah, di sini dia install aplikasi, markernya juga di-download. Nah, untuk video coba kita lihat ya. Aduh, jaringan ini. Ada. Mohon maaf ya, saya ganti share screen-nya supaya lebih terlihat augmented reality itu seperti apa. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini dia. Ini tampilan dari augmented reality ya. Kita coba ulang. Augmented reality. Setiap hari kita membutuhkan energi. Energi apa saja yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah listrik dan bahan bakar minyak sebagai sumber energi yang kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah pengganti sumber energi yang sekarang ada. Sehingga energi alternatif sering disebut juga dengan energi baru. Ayo kita belajar mengenai pembangkit energi. Ada PLTA atau disebut juga pembangkit listrik tenaga air. PLTN yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir dan yang lainnya. Arahkan handphone ke markernya ya, supaya kita bisa melihat pembangkit listrik secara 3 dimensi. Air selain digunakan untuk mencuci, mandi, dan minum juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di laman Rumah Belajar Kemendikbudristek. Gratis loh teman-teman. Nah, itu dia tadi apa namanya? Fitur-fitur dari portal Rumah Belajar yang mana ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya penjelasan singkat tentang platform Merdeka Mengajar dan portal Rumah Belajar. Selanjutnya mungkin nanti untuk bagaimana praktik baik pembelajaran yang sudah diterapkan dengan memanfaatkan kedua platform atau portal ini dan bagaimana simulasi membuat multimedia pembelajaran interaktif akan disampaikan oleh Ibu Dwi Nur Hasanah. Pada Ibu Dwi, mari kita persilahkan ya.
Kelihatan, Kak. Lanjut.
Iya, lanjut aja. Nah, maaf, Kak, dipotong dulu. Ini tampilan share screen-nya masih di Canva, masih di aplikasi, belum ke ini loh, belum ke iSpring-nya. Udah, aman.
Ntar tawe aja ya, yang Siap. harus diisi. Oke dah kalau gitu, karena mungkin karena berhubung kita Oke. masing-masing punya kesibukan lain mungkin ya. Ada yang harus jaga anak, jaga toko, jaga ponakan itu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung dalam kegiatan ini. Mari kita tutup kegiatan Jangan lupa dengan makan. sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih Kadir. Semoga lancar. Bye. Bye. Matiin ya.